pelatihan ya, workshop Stata Series yang sesi ketiga, ini sesi terakhir. Nanti kemungkinan coba nanti akan saya diskusikan mungkin ya dengan Prof. Endah dan mungkin juga dengan dosen-dosen yang lain untuk mengadakan atau melanjutkan ya lebih tepatnya Stata Series yang berikutnya gitu. Cuman kita belum tahu kapan sebaiknya ini dilaksanakan untuk kelanjutan dari Stata Series ini gitu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan ya pembahasan yang mungkin ini sedikit lebih advance gitu ya. Jadi izinkan saya share screen. Apakah sudah kelihatan? Slide saya sudah kelihatan ya? Oke. Saya sudah membagikan juga tadi slide-nya melalui Mas Syadan gitu ya. Jadi kita akan membahas salah satu topik yang ini cukup dominan ya, cukup dominan digunakan, yaitu namanya difference in difference. Ya. Jadi difference in difference itu uh, kenapa saya pilih ini ya untuk sesi ketiga karena perkembangan tools difference in difference itu di dunia akademik terutama di economics ya itu cukup dominan dan cukup kenceng gitu ya update-annya. Jadi nanti yang akan saya bahas di sini itu lebih ke dasarnya, dasar difference in difference. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa membaca atau mengikuti perkembangan difference in difference ya secara mandiri gitu. Karena ini tools yang paling dominan dan yang paling reliable gitu ya. Kalau kita ingin melakukan apa? Kalau kita ingin melakukan evaluasi dampak ya. Jadi ada sebenarnya topik gitu ya, bukan topik ya, tetapi lebih tepatnya itu uh, pendekatan gitu ya. Ada namanya pendekatan yang namanya itu impact evaluation atau evaluasi dampak. Jadi yang dievaluasi itu misalnya sebuah program atau sebuah kebijakan pemerintah atau misalnya suatu exposure atau paparan yang diakibatkan oleh misalnya suatu natural event ya atau kayak misalnya ada gempa bumi kayak gitu ya atau misalnya kalau di negara-negara lain tuh biasanya natural disasternya itu atau bencana alamnya itu misalnya hurricane gitu ya dan segala macam hal ya banjir dan segala macam hal. Nah itu tuh uh, apa namanya sebenarnya kita bisa melakukan evaluasi gitu ya terkait dengan dampaknya. Ya, tergantung apakah yang dievaluasi itu suatu program atau suatu intervensi dari pemerintah atau dari suatu badan internasional, ya biasanya kalau itu tuh apa namanya sebuah program yang dijalankan itu tuh biasanya ya harapannya atau hipotesisnya bisa positif, tapi tergantung juga outcome-nya, outcome yang ingin diukur itu apa. Kalau outcome-nya itu ingin misalnya deh, yang lagi panas-panasnya MBG, ya. MBG itu adalah sebuah program, sebuah intervensi dari pemerintah untuk masyarakat atau rakyat Indonesia, terutama mereka yang sedang atau masih berada di usia sekolah, ya. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya untuk meningkatkan gizi, itu kan, ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan gizi, gitu. Nah, sebenarnya program-program seperti MBG itu bisa dievaluasi dampaknya, gitu ya. Tapi saat ini kan MBG sedang berjalan. Mungkin ada apa namanya program-program pemerintah yang lain yang bisa dievaluasi seperti misalnya PKH ya, program Keluarga Harapan. Nah, PKH itu bisa kita evaluasi dampaknya itu bagaimana. Misalnya outcome-nya adalah pendidikan. Ya, capaian pendidikan dengan terkait dengan adanya PKH bagaimana. Terus kemudian terkait dengan kesehatan. Nah, kesehatan dampaknya bagaimana ketika seorang keluarga ya, suatu keluarga menerima PKH. Nah, di sini saya akan memulai sangat singkat sekali gitu ya karena waktunya juga terbatas ya terkait dengan pengetahuan dasar terlebih dahulu gitu ya
terkait dengan evaluasi dampak. Nah, sebenarnya di level S1, di program studi ekonomi UMY, itu ada mata kuliah khusus yang namanya tuh mikroekonometrika untuk evaluasi dampak. Ya, di situ kita membahas tentang dasar-dasar pengetahuan terkait dengan impact evaluation, gitu ya. Nah, pada intinya, kalau kita ingin melakukan suatu evaluasi terkait dengan dampak, gitu ya, entah dampaknya itu diciptakan dari apa? Biasanya dari intervensi, biasanya dari program-program yang dikeluarkan atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kayak gitu. Nah, kalau kita ingin mengevaluasi suatu program, apakah programnya ini memiliki dampak, nah itu kita butuh suatu pembanding. Jadi gampangnya gini, kita buat sederhana dulu ya, nggak usah kita berpikir terkait dengan program pemerintah terlebih dahulu. Misalnya kita ingin mengevaluasi sebuah dampak dari ikut les bahasa Inggris misalnya. Ya, saya tidak tahu apakah teman-teman selama sekolah dulu ya dari SD sampai perguruan tinggi, apakah pernah mengikuti les bahasa Inggris atau tidak, gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa di Indonesia itu ada les-lesan bahasa Inggris. Oke, kita ingin tahu apakah les bahasa Inggris itu memiliki dampak. Apa outcome-nya? Outcome-nya misalnya nilai bahasa Inggris. Nah, sekarang kalau kita ingin mengevaluasi dampak dari mengikuti les bahasa Inggris, caranya gimana? Yang jadi pertanyaan kan? Nah, biasanya orang kalau misalnya diminta untuk melakukan evaluasi dampak, cara paling mudah adalah dengan melakukan pre sama post test. Ya kan? Pre dan post test gitu. Jadi misalnya sebelum les bahasa Inggris, nilai bahasa Inggrisnya berapa nih? Katakanlah nilainya 6. Terus kemudian ikut les bahasa Inggris, setelah beberapa minggu, terus kemudian ujian lagi, nilai bahasa Inggrisnya jadi naik, misalnya 8. Jadi ada 6, dari 6 ke 8 gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah selisih pre dan post test itu adalah suatu dampak? Yang jadi pertanyaan kan itu. Nah, di situ kita bisa bilang bahwa iya, itu adalah suatu dampak. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kenaikan dari 6 ke 8 tuh gara-gara les bahasa Inggris? Kan jadi pertanyaan tuh, ya kan? Apakah ada faktor lain? Atau mungkin kalau dalam bahasa ekonometri kita sebutnya confounders. Apakah ada confounders yang juga ikut berkontribusi dengan naiknya skor bahasa Inggris dari 6 ke 8? Jadi ikut les bahasa Inggris itu bukan satu-satunya gitu loh, bukan satu-satunya treatment gitu ya. Ada faktor yang lain kalau kita menggunakan metode pre dan post test. Nah, idealnya bagaimana? Ya, idealnya bagaimana? Apakah cukup kita menggunakan pre and post test? Jawabannya tentu tidak cukup. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan pre dan post test, tadi ada confounders, ya, ada faktor-faktor yang lain yang juga mengkontribusi, ya, memberikan kontribusi dengan kenaikan nilai bahasa Inggris. Terus yang kedua, ya, adanya confounders itu akan membuat bias, ya, akan menghasilkan kesimpulan yang bias. Dan kesimpulan yang bias itu akan memberikan ketidakakuratan dari perhitungan atau kalkulasi dari evaluasi dampak yang tentunya nanti akan ya kita memiliki konklusi atau kesimpulan yang tidak akurat juga gitu. Nah, terus caranya bagaimana supaya akurat gitu. Nah, tentunya secara konseptual kita butuh kelompok pembanding gitu. Kelompok pembanding ini disebut dengan yang namanya counterfactual. Counterfactual secara definisi adalah kondisi kelompok treatment jika program tidak pernah diberikan. Nah, dari situ kalau kita logika ya, ini kondisi kelompok treatment jika program tidak pernah diberikan. Berarti secara logika sebenarnya counterfactual itu adalah cloningan kita. Jadi kita di cloning gitu ya, jadi dua persis sama, sampai sidik jari aja sama, seleranya sama, jam tidurnya sama, terus kita nyuruh cloningan kita untuk tidak ikut les bahasa Inggris, tapi kita yang orang aslinya itu ikut les bahasa Inggris. Nah,
Jadi perjalanannya itu tuh bareng terus, kecuali ketika les bahasa Inggris. Yang satu di rumah, yang satu ikut les bahasa Inggris. Terus kemudian sekolahnya sama, makannya sama, barengan. Terus kemudian pengujian bahasa Inggrisnya juga sama. Dari sebelum ikut les sama setelah ikut les gitu. Nah, kalau itu dilakukan, maka kita akan memperoleh metode evaluasi dampak yang ideal. Tetapi kan hal itu tidak mungkin kita lakukan. Ya, kita nggak mungkin nih mengcloning. Itu kan nggak mungkin. Nah, terus cara atau pertanyaannya, bagaimana kalau kita nggak bisa mengcloning diri kita, tapi kita ingin membuat counterfactual atau kelompok pembanding. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan evaluasi dampak secara ideal. Nah, jawabannya ada di RCT, Randomized Control Trial, gitu ya. Jadi kita melakukan RCT sebenarnya. RCT itu adalah gold standard untuk menciptakan yang tadi kontrafaktual. Jadi ada proses yang namanya randomisasi, gitu ya. Randomisasi ya dalam prosesnya. Tetapi kalau kita pakai RCT, berarti kita sebagai peneliti nih misalnya dari POV-nya peneliti harus sudah terlibat sejak treatment itu belum diberikan. Atau dalam contoh kasus kita ini sebelum les bahasa Inggris itu berjalan. Jadi sudah kita sudah melakukan observasi tersebut ya, atau at least kita sudah melakukan survei terkait dengan nilai bahasa Inggris misalnya ya dari individu yang ikut les bahasa Inggris dan yang individu yang tidak ikut les bahasa Inggris. Ya, jadi RCT itu bisa disebut dengan the gold standard untuk melakukan impact evaluation ya atau evaluasi dampak begitu. Nah, tetapi RCT itu memang meskipun gold standard, jadi RCT itu biasanya yang melakukan adalah lembaga-lembaga besar ya. Jadi kalau kayak misalnya di Indonesia mungkin pemerintah Indonesia ya melalui suatu agen atau suatu badan seperti misalnya kayak TNP2K ya. TNP2K itu pernah melakukan RCT terutama untuk melakukan evaluasi dampak dari PKH. Terus kemudian yang paling sering untuk melakukan evaluasi dampak dengan RCT itu kayak misalnya lembaga internasional seperti JPAL gitu ya. Terus juga biasanya World Bank itu mereka menggunakan RCT untuk melakukan evaluasi dampak. Nah, RCT ini ya tadi jadi sudah dimulai sejak T-1. Artinya dari mendesain suatu program, dari mendesain timelinenya itu sudah terlibat si peneliti ini. Ya, nah, yang jadi masalah adalah kita sebagai misalnya orang biasa kayak saya hanya sebagai dosen, terus teman-teman sebagai mahasiswa, kan istilahnya kita nggak punya akses untuk sampai ke sana kan. Kita nggak punya akses sampai ke sana, terus kemudian kita masih ingin melakukan evaluasi dampak, tapi ya ada keterbatasan karena untuk melakukan RCT itu juga butuh funding atau pembiayaan yang besar dan juga memakan waktu yang sangat lama gitu. Nah, solusinya apa bagi orang-orang seperti kita misalnya? Apakah artinya kita tidak bisa melakukan evaluasi dampak? Nah, kita tetap bisa melakukan evaluasi dampak, tetapi tidak menggunakan RCT. Nah, yang bisa kita lakukan gitu ya, kita bisa menggunakan yang namanya pendekatan quasi eksperimental, ya, quasi eksperimental. Kalau RCT itu adalah natural eksperimen. Jadi eksperimen murni gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak punya akses, tidak punya pembiayaan, bahkan tidak ada waktu untuk melakukan RCT, ya, atau misalnya kita punya waktu, punya biaya, tapi ternyata program yang ingin kita evaluasi sudah terlanjur berjalan misalnya. Oke? Kayak misalnya MBG kan sudah terlanjur berjalan nih, sudah jalan kan, sudah berlangsung sampai kepala BGA-nya ditangkap gitu ya, udah jalan. Ya kita udah nggak bisa melakukan RCT dalam hal ini karena sudah jalan programnya. Nah solusinya apa kalau kayak gitu? Solusinya adalah kita melakukan evaluasi dampak dengan menggunakan pendekatan quasi eksperimental. Jadi quasi eksperimental
ya, itu adalah kita membangun atau membuat kontrafaktual dari data observasional, ya, jadi data sekunder biasanya. Gitu. Nah, salah satu metode kuasa eksperimental adalah difference indifference, ya. Jadi difference indifference ini salah satu metode dalam kuasa eksperimental ya yang paling dominan gitu, paling sering digunakan dan paling sering biasanya paper-paper yang publish di top economics journal itu menggunakan difference indifference. Salah satu peraih Nobel Ekonomi ya di tahun 2019, mungkin teman-teman sudah pernah dengar namanya Esther Duflo, gitu ya. Esther Duflo waktu itu salah satu papernya itu meneliti tentang pembangunan atau konstruksi SD Inpress ya. Jadi teman-teman mungkin udah pernah dengar namanya SD Inpress. SD Inpress itu dibangun di tahun 1970-an, gitu ya, di tahun 1970-an. Cukup masif di seluruh Indonesia ya. Nah itu Duflo meneliti hal itu dengan menggunakan pendekatan difference indifference ya. Meskipun pembangunan SD Inpress di tahun 1970-an, tetapi papernya Duflo baru terbit di tahun 2001. Dan database yang digunakan oleh Esther Duflo adalah survei antar sensus ya tahun 1995. Jadi pakai data tahun 1995 untuk mengobservasi sesuatu yang terjadi puluhan tahun sebelumnya yaitu 1970. Ya, itu kelebihan dari kita menggunakan kuasa eksperimen ya. Jadi tidak perlu kita terlibat sejak awal sebelum program atau kebijakan atau intervensi itu dijalankan, tetapi ketika intervensi atau program sudah berjalan, kita masih bisa melakukan impact evaluation gitu ya, asalkan datanya itu tersedia ya. Data observasional biasanya secondary itu tersedia dan kita bisa akses gitu. Oke, jadi itu terkait dengan sedikit ya tentang impact evaluation ya. Nah, sekarang kita fokusnya di difference indifference gitu ya. Jadi difference indifference ini sebenarnya pada dasarnya kita melakukan pre dan post ya, tetap menggunakan pre dan post gitu. Tetapi ya, yang membedakan pre dan postnya adalah kita punya kelompok yang namanya kelompok kontrol gitu, tidak hanya kelompok treatment. Jadi kalau tadi apa namanya eh, contohnya adalah les-lesan bahasa Inggris gitu ya. Jadi kita melakukan penilaian gitu ya, melakukan penilaian nilai kita sebelum ikut les sama setelah ikut les. Artinya kita hanya menilai orang-orang yang ikut les saja. Nah, itu akan bias. Oleh karena itu, dengan konsep difference indifference ini, gitu ya, kita juga melakukan penilaian dalam rentang waktu yang sama, gitu ya. Dalam rentang waktu yang sama, kita ambil data observasional, misalnya kita mengunjungi sekolah nih, kita tanya ke sekolah nilai-nilai, gitu ya, bahasa Inggris, gitu ya, sebelum periode uh, les-lesan bahasa Inggris dimulai misalnya gitu ya. Nah, otomatis siswa-siswa kan ada nih yang ikut secara inisiatif ikut les bahasa Inggris, ada juga yang nggak ikut les bahasa Inggris gitu. Nah, masing-masing kita ambil nilainya ya, yang di pre ini. Yang ini nantinya ikut les bahasa Inggris, yang ini nantinya nggak ikut les bahasa Inggris. Kemudian setelah les bahasa Inggris selesai, kita ambil lagi datanya gitu ya, periodenya setelah les bahasa Inggris, berapa nilainya yang ikut dan berapa nilainya yang tidak ikut les bahasa Inggris. Jadi kita punya empat nih ya, empat variabel gitu ya di sini. Empat outcome variabel. Nah, empat outcome variabel pada dasarnya kalau kita mau menghitung difference indifference itu sangat simple ya. Jadi nilai ya, nilai peserta atau nilai siswa setelah ikut les, yang ikut les ya, setelah ikut les dikurangi nilainya sebelum ikut les. Oke, jadi Y1T kurangi Y0T ini kayak pre dan post biasa. Tapi masih dikurangi nilai ya, nilai
siswa yang tidak ikut les dalam periode yang sama dikurangi gitu ya nilai siswa yang tidak ikut les dalam periode yang sama dengan siswa yang ikut les gitu. Jadi Y1C minus Y0C. Nah, ini ya kenapa dikatakan difference in difference? Ya karena difference itu kan artinya selisih ya. Jadi difference itu selisih yang ikut les ini sebelum dan sesudah dikurangi gitu ya. Difference atau selisih yang tidak ikut les. Oke. Nah, nilai bahasa Inggris tadi itu kan dapat diperoleh dari mana? Kan bisa diperoleh dari sekolah kayak gitu. Kita datang ke sekolah, kita tanya gitu ya. eh, ada nggak les bahasa Inggris, nilai bahasa Inggris, nilai ujian misalnya, nilai ujian bahasa Inggris di semester 1 gitu. Ya, semuanya, baik yang nantinya ikut les sama yang enggak. Terus kemudian di akhir semester atau mungkin kita langsung tanya gitu kan karena datanya kan observasional, artinya sudah ada datanya. Terus kita tanya ke sekolah ya, eh, untuk data atau untuk data terkait dengan nilai bahasa Inggris di semester 2 ada nggak? Oh ada, ya udah berarti yang ini. Nah, biasanya les itu berlangsung antar semester, jadi antara semester 1 dan semester 2 gitu. Nah, kita pilih nih, mana aja sih yang ikut les, mana aja yang tidak ikut les, kayak gitu. Ya, jadi apa? Simpelnya itu seperti itu. Kita mengilustrasikannya dengan menggunakan misalnya les-lesan bahasa Inggris. Kita bisa juga ilustrasikan dengan suatu hal yang sifatnya besar, ya. Sebagai contoh, masalahnya asumsikan aja ya, kita punya datanya nih, misalnya. Nah, sekarang misalnya kita ingin mengevaluasi dampak MBG. Nah, kita tahu tujuan MBG itu apa? Tujuan MBG adalah untuk meningkatkan gizi anak, ya. Nah, di sini kita tahu bahwa tidak semua sekolah itu ada MBG. Ada sekolah-sekolah yang tidak ada MBG-nya, kayak gitu. Nah, selama kita punya akses, kita asumsikan ada nih akses datanya. Nah, sebelum MBG berlangsung, kita ambil dulu tuh datanya terkait dengan gizi anak, tingkat gizi anak. Misalnya datanya ada nih, ya, datanya ada dan kita ngambil gizi anak. Baik dari sekolahan yang menerima MBG sama sekolahan yang tidak menerima MBG. Kita tahu, kita ambil datanya. Nah, sekarang MBG sudah berlangsung nih, ya, udah hampir 1 tahun sudah berlangsung. Nah, kita pengen mengevaluasi, ya, dengan orang yang sama, ya, siswa yang sama, itu tingkat gizinya, baik yang dapat MBG sama yang tidak dapat MBG, kita ambil, terus kemudian kita hitung seperti ini, ya. Jadi yang treatment ini, yang kelompok treatment ini adalah kelompok yang menerima MBG. Sedangkan yang ini adalah kelompok yang tidak menerima MBG. Terus variabel Y itu apa? Atau outcome variabelnya apa? Gizi. Ya. Jadi gizi ini sebelum ada MBG, baik dari kelompok kontrol atau kelompok treatment, dan tingkat gizi setelah ada MBG dan untuk kelompok kontrol dan tingkat gizi untuk kelompok treatment kayak gitu ya. Jadi kita bisa bandingkan ya ininya hasilnya. Nah, di sini memang sepertinya simple ya gitu ya. Jadi eh, apa namanya? Memang sepertinya simple, tidak perlu stata bahkan kalau kita melakukan difference in difference ya. Tetapi kalau kita hanya menghitung seperti ini menggunakan kalkulator, ya tentunya kita hanya bisa menghitung nilai koefisiennya saja. Tapi kita tidak bisa menghitung apakah dampaknya itu signifikan atau enggak. Nah, untuk menjawab apakah dampaknya itu signifikan atau enggak, tentunya kita butuh software, ya. Kalau untuk mengkalkulasi nilai koefisiennya ya cukup pakai kalkulator sebenarnya. Jadi tidak perlu sampai terlalu advance. Tetapi kan sebenarnya ketika kita melakukan evaluasi dampak itu kan nggak stop sampai di koefisien. Ya, tetapi kita perlu mengukur ya nilainya, nilai koefisien dan apakah nilai koefisiennya itu secara statistik signifikan atau tidak. Ya. Nah, difference in difference dengan segala macam kemudahannya, ya,
itu memang ya membuat para peneliti itu ya bisa melakukan evaluasi dampak. Tetapi ada asumsi yang perlu dipenuhi ya kalau kita mau pakai difference in difference. Apa asumsi yang harus dipenuhi? Yaitu asumsi tentang parallel trends assumption. Ya, asumsi parallel trends. Ya, jadi trends itu apa sih? Trends itu pola. Nah, polanya bagaimana? Secara eh, apa ya? Agar ilustrasinya mudah. Jadi sebenarnya kalau ini outcome ya Y0C sama Y0T ini kan sama-sama outcome sebelum adanya program. Nah, ini outcome-nya ini kalau kita uji secara statistik, maksudnya uji secara statistik itu apa? Maksudnya kita melakukan uji beda rata-rata gitu ya, uji beda rata-rata yang simpel aja. Itu harusnya secara statistik tidak berbeda. Oke, secara statistik harusnya tidak ada perbedaan yang signifikan gitu. Oke, nah itu yang dimaksud asumsi parallel trend assumption. Ya, jadi sebelum program dijalankan, trend outcome-nya dari treatment dan control group memiliki tren yang paralel. Maksudnya paralel itu gimana? Maksudnya paralel itu uh, perbedaan dari outcome-nya ya, dari outcome-nya ini tidak signifikan ya secara statistik gitu. Itu dianggap paralel. Jadi bukan sama ya, tetapi perbedaan pasti ada, tetapi perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Ya, nanti semuanya akan kita lakukan di statanya. Nah, untuk stata, untuk praktek statanya, kita akan coba gunakan ya istilahnya ini apa misalnya nih ya, misalnya aja di tahun 2022, berarti sudah 4 tahun yang lalu ya, ada yang namanya program pelatihan kerja digital. Oke, ada nih, ini pemerintah mengeluarkan program pelatihan kerja digital, misalnya studi kasusnya. Nah, sekarang di tahun 2022 itu, gitu ya, targetnya adalah di level desa. Jadi pelatihannya itu diselenggarakan di tingkat desa. Oke. Nah, ada desa yang mendapatkan gitu ya, menjadi tempat pelatihan kerja digital, ada desa yang tidak. Ya, berarti desa yang menjadi tempat penyelenggaraan pelatihan kerja digital itu disebut dengan treatment group. Tetapi desa yang tidak dipilih menjadi tempat penyelenggaraan pelatihan kerja ini disebut dengan control group. Oke, bisa dibayangkan ya. Jadi di Indonesia kan banyak sekali desa ya. Nah, ada desa yang menerima ya penyelenggaraan pelatihan kerja, ada desa yang tidak kayak gitu. Nah, di sini tujuannya apa? Tujuannya ya, misalnya kita ingin mengukur tingkat kesejahteraan ya, tingkat kesejahteraan dari individu-individu yang mengikuti pelatihan kerja ini. Oke, dari individu-individu yang mengikuti pelatihan kerja digital ini ya. Terus kemudian apa namanya? Kan udah 2022, sudah berlangsung kan ya. Artinya kita nggak bisa pakai RCT. Nah, kita ingin melakukan evaluasi dampak terkait dengan program pelatihan kerja ini. Apakah program pelatihan kerja ini memiliki dampak yang positif terhadap well-being score atau tingkat kesejahteraan ya. Tingkat kesejahteraannya itu bisa diinin nggak? Bisa apa memiliki dampak yang positif atau tidak? Nah, di sini misalnya ya, struktur data sudah saya share juga ya datanya. Ada 300 individual nih yang kita ambil gitu ya selama 4 tahun. 4 tahun itu dari kapan? 4 tahun itu dari 2020 sampai tahun 2023. Ya, jadi kita tahu kita mengambil data dengan individu yang sama selama 4 tahun gitu ya dari 50 desa. Nah, 50 desa ini ada yang mendapatkan ya menjadi tempat program pelatihan kerja, ada yang tidak menjadi tempat program pelatihan kerja ya. Nah, penentuan desa mana
yang menjadi tempat penyelenggaraan pelatihan kerja ini yaitu kebijakan pemerintah. Pemerintah ada dasarnya sendiri. Apakah pada saat itu random atau enggak, kita tidak tahu. Dan sebenarnya kalau kita pakai difference sebenarnya tidak perlu terlalu jauh untuk tahu apakah penentuan desa mana saja yang menjadi tempat pelatihan kerja. Tapi selama kita punya datanya, mana saja sih desa yang menjadi tempat penyelenggaraan, mana saja desa yang tidak menjadi tempat penyelenggaraan, itu sudah cukup untuk melakukan yang namanya difference indifference. Oke? Ya, jadi kemudian dalam hal ini kita butuh yang namanya 3 variabel. Nanti kita akan buat 3 variabel, ya. Variabel yang pertama yang namanya treated, ya. Kita buat aja namanya treated, gitu ya. Treated itu binary, ya. Jadi nilainya atau dummy variabel. Jadi treated itu nilainya 1 kalau individu itu tinggal di desa yang menjadi tempat penyelenggaraan pelatihan kerja. Treated sama dengan 0 kalau untuk individu, kalau dia tinggalnya di desa yang bukan menjadi tempat penyelenggaraan pelatihan kerja. Terus kemudian kita butuh buat variabel, ya, generate variabel nanti di stata yang namanya pos, ya, pos. Pos sama dengan 1, kita kasih indikator aja, pos sama dengan 1 kalau setelah programnya pelatihan kerja berlangsung. Kalau pos sama dengan 0, maka adalah indikator yang menunjukkan sebelum atau tahun sebelum programnya berjalan. Nah, dari sini kita tahu ya, 2022 itu programnya diimplementasikan. Kita ngambil data selama 4 tahun, dari tahun 2020 sampai 2023. Artinya apa? Artinya pos sama dengan 0, gitu ya. Pos sama dengan 0 kalau periodenya dari 2020 sampai 2021. Sedangkan pos sama dengan 1 kalau misalnya itu periodenya dari 2022 sampai 2023, ya. Ini pos namanya. Oke? Oke, nah ini sudah ada angka-angkanya ya, tapi nanti kita akan lakukan juga dengan angka yang sama, gitu ya. Ini cuma ilustrasi cepat aja. Jadi misalnya kita punya kan tadi datanya kan sudah ada ya, sudah ada treated sama post, terus kemudian nanti kita butuh yang namanya variabel DID, ya. DID itu singkatan dari difference indifference. Nah, kita perlu mengkalikan treated sama post, ya, untuk membuat atau mengenerate variabel DID. Nanti saya kasih tahu ya, kasih alasan kenapa kok butuh dikalikan, kayak gitu. Tapi untuk saat ini, nanti sekalian praktek aja kenapa kita membutuhkan variabel yang ketiga, yaitu namanya DID. Teman-teman juga bisa nanti, mungkin nggak suka pakai nama DID, pakai nama lain juga silahkan, gitu ya. Tapi pada intinya kita butuh struktur variabel, 3 ini minimal, kayak gitu. Nah, misalnya kita sudah punya data tentang yang namanya, misalnya ya, kita punya data tentang nilai kesejahteraan, misalnya. Oke. Nah, ini adalah rata-rata nilai kesejahteraan dari individu yang tinggal di desa tanpa adanya penyelenggaraan pelatihan kerja. Tapi sebelum tahun 2022. Sedangkan ini nilai kesejahteraan dari rata-rata ya, rata-rata nilai kesejahteraan dari individu yang tinggal di desa tempat penyelenggaraan pelatihan kerja. Sedangkan yang ini itu sama sebenarnya, tapi nilainya setelah ada penyelenggaraan. Itu yang sebelah sini. Ya, yang atas ini nilai rata-rata individu untuk yang tinggal di desa yang tidak menyelenggarakan, yang ini yang menyelenggarakan. Nah, dengan konsep tadi ya, dengan konsep pengurangan yang ini tadi, nah ini cara ini, pengurangan ini, kita bisa hitung sebenarnya nilai DID-nya ya. Jadi 67 dikurangi 62.
ini ya, itu akan menghasilkan yang ini. Yang pertama ini Y1T minus Y0T. Sedangkan yang berikutnya, ya, nah tadi. Nah ini, yang berikutnya, 66 dikurangi 64. Nih, oke. Hasilnya berapa? 66, hasilnya 1,495. Yang treatment 4,9. Kemudian kita hitung selisihnya ketemu 3,4. Ya. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah melakukan impact evaluation menggunakan difference in difference. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita belum bisa ya menentukan apakah nilai 3,4 ini dampak positif ini gitu ya. Kan dampaknya positif ya. Jadi kita bisa berargumentasi ketika pemerintah menyelenggarakan pelatihan kerja digital di desa, maka akan berdampak positif pada eh, nilai kesejahteraan individu sebesar 3,4 poin. Tapi apakah 3,4 poin itu signifikan atau enggak? Ya tentunya kita butuh software statistik ya, yaitu Stata misalnya gitu. Jadi kita belum bisa bicara ini signifikan atau tidak. Oke. Nah, secara model gitu ya, secara model itu model ekonometri ya, itu uh, struktur modelnya itu seperti ini atau struktur persamaannya itu seperti ini gitu ya. Jadi ada variabel treated seperti yang tadi saya sampaikan, terus ada variabel post, terus ada variabel DID di mana DID itu adalah perkalian antara variabel treated dan variabel post ya. Nah, dalam hal ini perkalian antara treated dan variabel post ini sering disebut dengan variabel interaksi ya atau interaction variable. Di mana nilai beta 3 ya, nilai parameter beta 3 ini yang disebut nilai estimasi utama dari difference indifference ya. Jadi nanti kita strukturnya akan seperti ini gitu dengan stata. Oke, ini hanya penjelasan teknis ya yang akan saya jelaskan menggunakan stata. Terus ini juga nanti cara kita melakukan pengecekan apakah kita memenuhi asumsi parallel trends ya. Nanti kita juga akan lakukan itu. Terus kemudian kita juga nanti akan melakukan yang namanya event study gitu ya. Jadi event study itu untuk melihat sebenarnya juga untuk melihat tren ya, untuk melihat tren secara grafik gitu ya, atau untuk melihat difference in difference secara visual ya, secara grafik. Itu namanya event study. Terus nanti di sini ada interpretasi gitu ya, ada interpretasi untuk terkait dengan koefisien yang sudah dihasilkan. Terus ini adalah beberapa referensi utama ya yang cukup banyak dan masih berkembang, masih ini hanya sebagian kecil aja karena referensi terkait difference in difference itu sangatlah banyak gitu. Oke, kita sekarang coba em, apa namanya mencoba untuk latihan ininya ya, statanya. Jadi seperti kemarin-kemarin gitu ya. Jadi seperti kemarin-kemarin silahkan import datanya terlebih dahulu. Ini saya share screen ya. Silahkan lakukan import terlebih dahulu atau kan kalau misalnya kalian sudah familiar seperti yang di sesi pertama dan kedua bisa dibuat dulu lognya ya. Diawali dari clear all, set more off, terus kemudian kalian buat capture log close sama log filenya, ya. Jangan lupa direktorinya disesuaikan, ya. Saya masih menggunakan format yang sama ya, teman-teman. Saya masih menggunakan format yang sama ini. Jadi ada tiga folder, ada data, ada do, ada log, gitu ya. Data ini adalah data mentah ya, yang sudah saya distribusikan ke teman-teman. Terus kemudian ada folder do, ini adalah untuk do filenya. Terus kemudian ada variabel log, ya. Ada variabel log ini yang nanti akan menjadi atau merekord ya, merekam apa yang kita lakukan selama di Stata, gitu. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita mulai prakteknya?
Oke, kalau nggak ada, ya setelah ini ya, setelah clear all, set more of, ini ya, capture log close, habis itu log, ini kita buat unlocknya, kita bisa melakukan import ini ya, import Excel, ini ya, uh, untuk membuka datanya. Nah, ini bisa dilakukan juga dengan kita file, import, Excel spreadsheet. Ini ya, kita tinggal browse, gimana kita tempat menyimpan, terus kemudian jangan lupa di import first row, terus di OK, gitu ya. Nanti akan menghasilkan hal seperti ini. Oke, ini saya run, saya execute. Oke, saya execute. Ini kita udah bisa lihat ya, ada datanya. Di sini udah ada datanya, kita bisa browse datanya tentang apa aja. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini person ID, ini adalah identitas individu. Kalau di sini kan identitasnya 1, 2, 3. Ini kan nilai identitasnya sama ya, 1, 1, 1, 1. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah orang yang sama. Ini orang yang sama, tapi tahunnya berbeda. Kenapa kok tahunnya berbeda? Karena kita akan menggunakan data panel. Jadi ini adalah orang yang sama, tapi tahunnya berbeda. Sehingga kita tetap perlu, ya, identitasnya harus tetap sama. Nah, ini orang yang kedua, selama 4 tahun, dari 2020, 21, 22, 23. Gitu ya. Terus kita punya village ID sama district ID. Gitu ya. District itu kabupaten atau kota, village itu adalah desa. Ya, kita tahu bahwa desanya tuh ada yang memperoleh gitu ya, memperoleh atau ditunjuk sebagai tempat penyelenggaraan pelatihan kerja, ada yang yang tidak menjadi tempat penyelenggaraan kayak gitu. Ya, terus sudah ada variabel treated di sini gitu ya. Jadi variabel treated seperti yang tadi saya sampaikan di PowerPoint bahwa treated ini ada yang 1, ada yang 0. Jadi kalau yang 1 ini ya, yang 1 sampai sini ya, sampai sini ini berarti desanya nih ada 25 desa, berarti ya ada 25 desa yang menjadi tempat penyelenggaraan pelatihan kerja digital. Sisanya yang treated sama dengan 0 itu desanya tidak menjadi tempat penyelenggaraan. Nah, itu variabel treated ya. Terus kemudian variabel post. Post itu sama dengan 1 kalau setelah pelatihan. Post sama dengan 0 sebelum pelatihan. Nah, kita lihat ya tahunnya 2020 sampai 2021. Itu kenapa postnya sama dengan 0? Karena pelaksanaan atau implementasi pelatihan kerjanya baru di 2022. Maka post sama dengan 1 ketika 2022 dan 2023. Kayak gini. Oke. Female itu gender. Kalau female sama dengan 1 berarti perempuan. Female sama dengan 0 berarti laki-laki. Age itu umur. Edu years itu adalah capaian pendidikan. Gitu ya. Terus kemudian kita punya baseline score. Ya, baseline score ini adalah skor kesejahteraan. Gitu ya. Sebelum adanya pelatihan kerja. Ya, terus ini ada informasi tambahan terkait dengan distance. Gitu ya. Distance apa namanya jarak ya, satuannya kilometer, jarak dari tempat tinggal ke tempat pelatihan kerja, ada income juga kita juga ada di sini income ya, pendapatan ya, satuannya adalah rupiah gitu. Terus ini status kepegawaian gitu ya, apakah dia bekerja, employed berarti bekerja, kalau 1 employed sama dengan 1 berarti bekerja, kalau employed sama dengan 0 berarti pengangguran. Terus kemudian kita juga punya well-being score di sini, gitu ya. Well-being score, terus juga kita punya yang namanya program intensity-nya, ya, intensitasnya, kayak gitu. Nah, ini yang kita gunakan mana aja, tentunya nggak perlu semuanya. Kita gunakan data-data yang relevan saja, ya. Jadi kenapa kok kadang-kadang, misal di pelatihan ini ya, saya juga memasukkan beberapa hal yang sebenarnya kurang relevan, dan itu sering terjadi ya, di data-data mikro ya, di analisis dengan menggunakan data mikro. Di analisis penggunaan data mikro itu seringkali kita punya variabel yang sangat banyak, tetapi tidak selalu kita gunakan semuanya. Ya, ini hanya contoh kecil gitu ya, nantinya tidak akan kita gunakan semuanya, hanya yang relevan saja.
Begitu. Oke, nah langkah pertama berarti ya, langkah pertama seperti pelatihan di sesi 1 dan juga pelatihan sesi 2, kita describe terlebih dahulu gitu ya. Apakah ada data string? Oh ternyata nggak ada, semuanya sudah datanya numerik gitu. Ya, kita bisa cek juga dari codebook gini ya. Dari codebook, em, dari codebook semuanya numerik ya, numerik, numerik. Jadi kita tidak perlu melakukan encode seperti pada pelatihan sesi 2 ya. Itu kita harus mengencode apa nama-nama provinsi untuk menjadi sebuah angka gitu ya. Dan di sini semuanya sudah aman. Jadi tidak perlu kita lakukan encode lagi gitu. Bisa diolah langsung oleh Stata. Kalau string berarti nggak bisa, harus di encode terlebih dahulu. Terus kemudian kita bisa melakukan summarize atau deskriptif statistik sederhana ya. Nih, nah kita ketemu hasilnya. Ya, tinggal kita execute, ketemu hasilnya. Ini jumlah observasinya ada 1.200. Inilah rata-ratanya, standar deviasi gitu ya, nilai minimum dan maksimum. Ya, misalnya paling simpel kayak capaian pendidikan. Capaian pendidikan rata-rata 11,5 tahun gitu ya. Standar standar deviasinya sekitar 3,0 gitu ya. Kemudian nilai minimum, jadi pendidikan terendah itu adalah lulusan SD, pendidikan tertinggi adalah ketika capaian pendidikannya sebanyak 18 tahun. Itu. Oke. Terus ini adalah rata-rata pendapatan gitu ya. Rata-rata pendapatan ini sekitar berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rata-ratanya 5 juta misalnya. Ini yang terendah adalah 2.500.000 ya, 2,5 juta nih. Yang tertinggi ini adalah sekitar 8 jutaan, kayak gitu ya. Jadi ini adalah masih deskriptif statistik. Nah, di sini sekarang kita perlu ya, kita perlu ngasih tahu stata. Kayak kemarin, kita perlu ngasih tahu stata bahwa data yang kita gunakan ini adalah data panel ya. Jadi kalau misalnya struktur datanya adalah data panel dan yang ingin kita evaluasi adalah di level individu, yaitu di level individu ya, meskipun programnya itu di level desa, maka unit analisisnya tetap di level individu. Kenapa? Karena yang ingin kita ukur adalah tingkat kesejahteraan individu, bukan tingkat kesejahteraan desa. Beda cerita kalau misalnya tingkat kesejahteraan desa gitu. Itu beda cerita ya, tetapi dalam praktek ini yang ingin kita ukur ya kayak ini ya, well-being score ini adalah nilai kesejahteraan dari individu gitu, bukan desa. Ya, data mikro karena levelnya di individu. Oleh karena itu, kita perlu memberitahu stata ya. Ya, kita perlu mendeklar ya, kita nggak perlu melakukan ini, gitu ya. Kita bisa langsung ke sini aja. XT set, ya. Jadi XT, X-nya adalah individu, T-nya adalah tahun atau year. Ya, kita kasih tahu ke Stata. Stata, ini datanya data panel, ya. X-nya atau unitnya adalah person ID atau di level individu, T-nya adalah year. Nah, ini tinggal kita execute. Oke, nih. Strongly balance ya. Jadi deltanya 1 unit atau tahunan setahun ya 2020, 21, 22, 23 gitu ya. Terus panel variabelnya atau unit variabelnya itu adalah person ID ya. Kita bisa juga untuk ngecek XT describe seperti yang kemarin ya. Ini kita cek ya. Jadi individunya ada berapa? Ada 300 kayak gini. Tahunnya ada 4 periodenya, span year-nya ada 4 kayak gitu. Ya, terus 300 kali 4 sama dengan 1.200. Maka kita punya jumlah observasi sebanyak 1.200 unit gitu. Ya. Terus apakah ada missing value? Kita bisa cek juga. Oh, ternyata nggak ada, aman gitu. Nah, di sini ya, sebelum saya lanjutkan, kita perlu dulu ya memahami treatment kontrol pre sama postnya. Nah, dari sekian banyak, ini tadi sebenarnya sudah saya jelaskan ya,
siapa saja sih yang menerima atau yang tinggal di desa di mana desa tersebut menyelenggarakan pelatihan ini. Ya, tentunya yang treated-nya sama dengan 1. Kalau treated sama dengan 0, kayak gini, berarti individunya tinggal di desa yang tidak menyelenggarakan. Gitu. Nah, bisa kita tabulasi ya. Tab treated. Ini kita tabulasi. Nih, oke. Jadi, ada 600 individu yang tinggal di desa yang menyelenggarakan, sama 600 individu yang tidak menyelenggarakan. Kita juga bisa melihat ya, pos gitu tuh. Ya, pos seperti ini juga sama ya, ada 600 ya. Masing-masing 600 sebelum dan sesudah adanya pelatihan. Nah, di sini bisa kita tabulasikan secara bersamaan ya. Misalnya kayak gini ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada 300 orang yang ada di desa yang menyelenggarakan pelatihan baik sebelum maupun sesudah penyelenggaraan pelatihan tersebut gitu ya. Ini kebetulan memang saya set supaya mudah ya, jumlahnya sama kayak gini. Tapi kalau dalam reality gitu ya, kalau ketika nanti kita benar-benar menggunakan data yang real gitu ya, itu pasti nggak sama ya, ininya nggak sama. Dan kalau nggak sama gimana? Ya nggak masalah gitu loh, nggak ada masalah. Karena antara yang mendapatkan treatment sama yang tidak mendapatkan treatment itu tidak harus jumlahnya seimbang 50-50 ya. Eh, saya pernah melakukan riset gitu ya, menggunakan difference in difference, di mana yang mendapatkan treatment itu cuma 30%. Ya, kontrol grupnya itu 70% dari total observasi yang saya gunakan. Bahkan ada juga di beberapa paper yang lain yang menerima treatment itu cuma 20%-nya. Sisanya kontrol, yaitu 80%. Gitu. Nggak ada masalah ya. Jadi nggak ada aturan khusus, asal jangan terlalu sedikit aja. Ya, jangan terlalu sedikit. Misalnya kontrolnya 99%, treatmentnya cuma 1% ya, jangan. Ya, at least paling nggak minimal ya 10-15% itu masih oke ya, tergantung dari total jumlah observasinya itu berapa gitu. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan difference in difference secara manual terlebih dahulu ya. Jadi kayak tadi ya, perhitungan dengan kalkulator gitu ya. Nah, di sini kita sudah punya, kalau kita kembali ke apa namanya? Kita kembali ke ini ya, sebentar ke apa namanya? Slide. Kita sudah punya nih variabel treated, kita sudah punya variabel post. Tapi kita belum punya variabel ini. DID ini kita belum punya. Kita baru punya ini sama ini. Maka kita perlu buat ini variabel DID-nya gitu. Nah, cara membuatnya gimana? Oke. Nah, kita cek, dah ada belum variabel DID? Sepertinya tadi belum ada ya, waktu kita browsing datanya. Oke, belum ada, gitu ya. Belum ada, jadi aman. Jadi kita bisa buat, ya. Atau kalau misalnya variabel jumlah banyak, kita juga bisa capture drop di ID ini. Gitu. Jadi kita ngedrop variabel DID-nya. Nah, terus kemudian yang kita lakukan adalah membuat variabel DID. Nih, gen DID sama dengan treated. Terus ada star di sini, post. Nah, star di sini berfungsi sebagai apa? Star di sini berfungsi, ya, ini berfungsi sebagai pengali, ya. Saya besarkan nih. Jadi, ini DID sama dengan treated star post. Nah, ini star ini itu berfungsi sebagai pengali, ya. Treated dikalikan post. Ya, ini kita jalankan misalnya. Oke. Kita punya variabel baru. Nih, DID. Nih, kalau kita sekarang cek ya, di browse, kita punya nih variabel yang baru nih. Gitu. Loh, kok ada yang nilainya 0? Ya, kan treated kali post ya. 1 kali 0 berapa? 0. Ya kan? Terus kemudian 1 kali 0 juga 0 di sana. 1 kali 1 sama dengan 1. Nih, ya. Jadi DID juga menghasilkan nilai yang um, binary ya, 0 atau 1. Gitu. Nah, sekarang kita kasih label, misalnya label variabel DID supaya nggak bingung atau lupa. Sebenarnya DID itu apa? Sekarang ada ya. Ini treatment kali post.
terus kita bisa melakukan deskriptif statistik selanjutnya ya, ini. Jadi ternyata dari total desa, ya, dari total desa itu ada sekitar 50%-nya, atau dari seluruh individu, sekitar 50%-nya itu menerima pelatihan kerja di tempat mereka tinggal, gitu ya. Di desanya itu menyelenggarakan pelatihan kerja digital. Sedangkan 50% sisanya itu tidak, gitu. Oke. Tab di ID juga sama, nih ya. Treatment kali pos, gini, ya. Oke. Nah, sekarang itu ini belum ini ya. Jadi masih masih deskriptif statistik, tapi yang pasti kita sudah punya yang namanya program yang disebut dengan sorry, sudah punya variabelnya yang namanya DID. Jadi kita sudah punya variabel treat gitu ya, treated, terus post, dan kita juga punya variabel DID ya. Jadi sudah sesuai dengan apa, 3 variabel kunci yang diperlukan untuk melakukan difference in difference gitu. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan deskriptif statistik lebih lanjut ya. Ini. Jadi kita bisa melakukan deskriptif statistik lebih lanjut ya. Ya, supaya lebih informatif aja. Jadi sebenarnya sama gitu ya, min-nya ini gitu. Nah, yang menarik sebenarnya gitu ya. Yang menarik sebenarnya itu kita bisa bedakan eh, apa namanya, eh, variabel-variabel itu gitu ya. Variabel-variabel itu, misalnya kita mau summary deh, summary. Ini ya, ya. Variabel-variabel ini jika if ya, jika tadi DID sama dengan 1 kalau itu dia berada di treatment group gitu. Sorry, salah, bukan summary ya. Maaf, sum. Oke, sum. Nah, nih ya, nih ya, di summary ini gitu ya, kita bisa cek rata-ratanya untuk masing-masing variabel yang kita gunakan, dan kita juga bisa lakukan DID sama dengan 0 kayak gini. Ya, ada perbedaan nih, 67 sama 64 kayak gitu. Ya. Terus kita juga tahu ada baseline skornya, ya. Ini juga ada baseline skornya. Nah, kalau kita lihat kembali ke slide ini tadi ya, kembali ke slide ini. Nah, kita sebenarnya sudah bisa menghitung nih well-being skornya ya. Ini 67 kurangi 61 dikurangi 64 kurangi 63. Dari sini sudah kelihatan ya, ini adalah summary statistik untuk yang berasal dari treatment group, ini adalah summary statistik yang berasal dari control group, kelompok pembandingnya, yang desanya nggak menyelenggarakan pelatihan kerja gitu. Nah, dari sini kita sebenarnya sudah bisa nih melakukan perhitungan. Tinggal kita ambil ini gitu ya, display ya, 67 dikurangi ya, ini, terus dikurangi yang dari kelompok kontrol. Kurangi, oke, tinggal kita enter. Nah, hasilnya ini 4,5. Oke, 4,5 ini adalah dampaknya. Tapi kita belum tahu nih signifikan atau enggak gitu. Kita sudah melakukan difference in difference ini dengan perhitungan ini. Sangat simpel sekali gitu. Nah, sekarang ya, ini cara manualnya kan kayak gini. Nah, cara yang secara prosedur difference in difference itu benar itu seperti apa? Kayak gitu. Ya, kalau kita menggunakan software statistik ya, kayak gitu. Oke. Jadi paling nggak terlalu berbeda caranya. Nah, pertama
saya lompati dulu ya, yang untuk membuat grafik trennya ini. Ini nanti akan saya bahas. Kita bahas perhitungannya terlebih dahulu, gitu ya. Jadi yang perlu kita lakukan, ya, yang perlu kita lakukan adalah melakukan regresi seperti ini, ya. Regresi, outcome variabelnya adalah well-being score, terus variabel treated, terus variabel POS, sama variabel DID, ya. Jadi persis seperti ini, ya. Treated, POS, treated dikalikan POS, atau dalam hal ini, gitu ya, treated dikalikan POS ini kok nggak ada anunya. Nah, kok nggak ada indikator. Nah, sorry. Nah, ini kan variabel DID sebenarnya. Dari kita kalikan, ya, DID. Oke. Nah, ini kita masukkan ke stata, ya jadinya gini. Reg, well-being score, treated, POS, DID. Gitu ya. Ini. Terus kita menggunakan standar error, ya, gitu, cluster village, gitu ya. Jadi cluster standar error namanya, gitu. Ini kita enter, gitu ya. Nah, sekarang variabelnya di mana nih variabel, koefisien yang kita cari yang mana kalau dari hasil regresi ini? Kalau koefisien dari yang kita cari adalah beta 3 ini. Beta 3 estimasi utama DID-nya gitu. Yang kita lihat beta 3-nya aja. Beta 1, beta 2 tidak perlu kita lihat gitu ya. Kita lihat hanya di beta 3-nya saja gitu. Nah, beta 3-nya yang mana? Yang dari yang nempel di variabel DID ini. Berarti 3,4 ya, 3,41 ini gitu. Nah, sekarang kita baru bisa menentukan apakah hasilnya signifikan atau enggak. Ya, kita lihat ya dari p-value-nya. Oh, ternyata dampaknya signifikan kayak gitu ya. Jadi ini adalah hasil ya perhitungan difference in difference. Jadi sangat simple. Reg ya, regress well-being ya untuk dependent variabelnya. Terus kemudian ada treated, ada POS sama DID gitu ya. Ini bisa kita simpan ya, estimate store DID yang simple gitu ya. Kita bisa tambahkan kontrol variabel ya, kontrol variabel misalnya seperti ada female, umur, capaian pendidikan, kan juga sebenarnya bisa mempengaruhi nilai kesejahteraan kan, kayak gitu. Terus misalnya ada baseline score, ada distance, ini juga bisa kita uh, execute ya. Ini hasilnya 3,4 tidak terlalu berbeda dengan hasil kalau tanpa kontrol ya, masih sama 3,4 dan kemudian nilai p-value-nya juga sama-sama signifikan ya. Jadi yang kita fokuskan itu yang di sini ya. Lainnya hanya variabel kontrol ya. Jadi interpretasinya kalau di paper-paper gitu ya, di paper-paper jurnal di top economics journal ketika papernya itu menggunakan difference, itu fokusnya di sini. Hipotesisnya ya cuman yang ini gitu loh, tidak menghipotesiskan female, umur, educ years itu tidak dihipotesiskan karena fungsinya hanya sebagai kontrol variabel gitu. Oke. Terus kemudian kita juga bisa mungkin lebih ketat lagi ya dengan menambahkan yang namanya two-way fixed effects gitu ya. Two-way fixed effects ini kita memasukkan efek tetap di level individu dan efek tetap untuk tahunnya. Kenapa kok kita perlu fixed effects dalam hal ini? Karena datanya itu data panel kayak gitu. Nah, dari sini kita beda ya. Ini kan mikro ya, data mikro ya. Bukan seperti data makro seperti pas sesi kedua. Kita perlu uji Hausman untuk menentukan apakah ini fixed effects atau random effects. Tetapi dalam prakteknya, kalau kita menggunakan data mikro seperti ini, data individu, kita bisa langsung judge bahwa kita akan menggunakan fixed effects. Dalam hal ini, two-way fixed effects ya. Jadi fixed effects ada dua, individual ya, di level individual sama untuk tahunnya gitu. Nah, ini bisa kita run juga
ya. Ini hasilnya juga masih tetap stabil, ya, dengan kita menambahkan apa variabel fixed effects-nya gitu, baik yang individu maupun di tahunnya. Oke, nah ini adalah hasil, gitu ya. Ini adalah hasil perhitungan ya, kalkulasi difference. Kita tahu hasilnya positif dan signifikan. Nah, tetapi ternyata kita ada yang kelupaan. Apa yang lupa? Yaitu persyaratan untuk kita boleh menggunakan difference. Apa syaratnya? Syaratnya kita perlu ya, apakah kita perlu mengecek apakah kita memenuhi persyaratan asumsi parallel trends. Oke, apakah asumsi parallel trends ini terpenuhi? Karena kalau memang tidak terpenuhi, kita tidak boleh pakai difference gitu. Nah, cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya adalah kita bisa secara grafik maupun secara statistik, gitu ya. Saya akan mulai dari secara statistik tersebut, secara statistik terlebih dahulu. Nanti kita juga tetap akan melakukan yang namanya visualisasi ya dengan menggunakan grafik. Tetapi untuk pertama ini kita membutuhkan secara statistik dulu supaya tahu uh, ini signifikan atau enggak, gitu ya, parallel trendnya. Kalau misalnya nggak signifikan berarti asumsinya itu asumsi parallel trend terpenuhi. Tapi kalau signifikan seperti ini, maka asumsi parallel trend tidak terpenuhi, sehingga kita tidak bisa menggunakan difference. Oke. Nah, di sini dalam do file yang sudah saya bagikan ada ya, ini pre-trend check sederhana. Jadi kita melakukan regresi seperti ini. Tapi sebelum kita melakukan regresi dan kita juga keep if year 2021 ini, kita melakukan preserve terlebih dahulu. Nah, preserve ini gunanya buat apa? Preserve ini gunanya digunakan untuk menyimpan progres sebelumnya. Maksudnya apa? Sebelum kita melakukan preserve, jadi sesuatu yang sudah kita lakukan di atas kita save dulu ya. Kita simpan dulu ya di memorinya stata. Di memori stata. Itu kita reserve. Nah, nanti kalau misalnya kita rubah-rubah datanya, terus kita ternyata mau kita undo, nah kita cukup ketik restore. Nanti kita akan kembali ke titik sebelum kita kita rubah-rubah datanya. Nah, di sini kenapa kok saya mau melakukan preserve? Karena saya akan merubah sesuatu di sini. Keep if year lebih kecil sama dengan 2021. Artinya setelah 2021 datanya akan saya drop ya, akan saya buang untuk ngecek pre-trend ya yang sederhana. Nah, ini ya bisa kita preserve. Oke. Sudah kita preserve, terus kemudian karena sudah kita preserve ya, kita cek dulu. Preserve, udah kita lakukan belum? Udah, preserve. Kemudian kita keep if year lebih kecil sama dengan 2021. Berarti kita hanya akan, kan datanya 2020, 21, 22, 23 kan? Berarti yang 22 dan 23 itu akan kita drop, ya, akan kita buang. Nih, ya kan? 600 observation deleted, ya. Jadi sudah nggak ada lagi tuh 2022, 2023, 2020, 2021, 20, 21, 20, 21 gitu. Oke. Terus kemudian saya akan lakukan regresi. Nah, regresinya di sini sedikit berbeda. Oke. Apa perbedaannya? Jadi, perbedaannya saya menggunakan hashtag. Nah, double hashtag ini ya, double hashtag ini kalau di Stata ini diartikan sebagai apa? Diartikan sebagai pengali. Jadi daripada kita sebenarnya saya restore dulu sebentar. Ya, saya restore dulu sebentar. Tadi ini ya, ini kan rumusnya ya. Ini kan kayak gini tadi. Extract well-being score DID year ya, FA, terus kemudian cluster standar errornya.
Nah, daripada kita pakai DID ini, kalau kita lupa DID itu sebenarnya apa sih? Nah, DID ini bisa diganti dengan apa namanya treated ini di hashtag sama post. Oke. Nah, ini kayak gini. Oke, ini kita kasih indikator. Ini adalah variabel indikator. Ini kayak gini. Nah, ini hasilnya sama ya, 3,4 juga gitu. Sama sebelum kalau kita pakai DID sama. Oke. Nah, sekarang kita akan lakukan yang tren sederhananya gitu ya. Jadi akan saya preserve lagi. Terus kemudian saya drop untuk tahun sebelum 2021. Oke. Terus saya akan melakukan regresi ini. Nah, hasilnya gimana? Ini treated dikalikan postnya ya atau dikalikan year-nya di sini. Hasilnya adalah tidak signifikan. Nah, dari sini kita punya asumsi atau argumentasi bahwa oh, sebelum terjadinya penyelenggaraan pelatihan kerja digital ya, kita memenuhi parallel trend assumption ya dengan dibuktikan ya bahwa outcome-nya sebelum tahun 2021 atau sebelum penyelenggaraan pelatihan kerja itu outcome-nya secara statistik tidak signifikan. Nih, 0,08 dan tidak signifikan. Ya, jadi secara statistik itu apa namanya terbukti bahwa parallel trend assumption itu dapat dipenuhi. Nah, kita juga bisa, ini kita restore dulu ya. Kita juga bisa menggunakan visualisasi gitu. Kita menggunakan visualisasi ini ya, ini kita run aja semuanya. Kok nggak keluar? Sebentar, extract, inner, estimate, store. Oke, oh yang ini di sini ya. Ini kita bisa run. Nah, kayak gini. Oke. Nah, ini cara membacanya gimana? Cara membacanya, ini yang garis warna biru ini, 3 ini adalah grafik dari nilai koefisien. Titik ini adalah nilai koefisien, yang garis lurusnya ini adalah standar errornya. Sini juga sama. Ini juga sama. Nah, sekarang eh, garis warna merah ini apa? Garis warna merah ini adalah indikator nilai signifikansinya. Artinya kalau ini ya grafiknya ini setelahnya menyentuh garis warna merah putus-putus ini, maka dikatakan itu tidak signifikan. Tapi kalau kayak gini melayang seperti ini, menjauh dari garis merah putus-putus, maka itu dikatakan signifikan. Nah, kita tahu bahwa eh, apa namanya eh, penyelenggaraan pelatihan kerja kan di 2022. Nah, sebelum 2022, 2021 ke belakang, itu dampaknya gimana? Oh, dampaknya ternyata nggak signifikan. Nah, dari sini kita bisa juga berargumentasi bahwa karena ini nggak signifikan, maka kita bisa memenuhi asumsi paralel trend. Nah, setelah penyelenggaraan pelatihan kerja, yaitu di tahun 2022, ya, itu dampaknya menjadi signifikan. Artinya, kita secara statistik dan secara visual seperti ini, kita bisa berargumentasi bahwa kita memenuhi parallel trend assumption. Nah, kalau kita memenuhi parallel trend assumption, artinya kita boleh menggunakan yang namanya difference indifference untuk mengevaluasi dampak dari program pelatihan kerja digital di tahun 2022. Kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini juga saya lakukan ya di sesi 2 kemarin. Mungkin ada apa namanya tampilan, hanya tampilan saja gitu ya. Di sini kita bisa menyajikan dengan menggunakan estab ya. Di sesi 2 saya juga menggunakan estab untuk penampilan. Ini kita labeli dulu supaya
penyajiannya lebih enak, bisa kita run, ya. Jadi ini adalah tampilannya, ya, tampilan yang bisa kita copy ke Excel dengan mudah, gitu ya. Jadi ada treatment group, ada post period, ada treatment expose ini, kayak gini ya. Ini adalah koefisiennya, ini standar error yang bawah. Ini bintang-bintang-bintangnya adalah signifikan, berarti signifikan di 1% bahkan, gitu ya. Terus ini adalah variabel-variabel kontrolnya, gitu ya. Terus ini adalah event study. Event study ini itu bisa menunjukkan, gitu ya, treatmentnya. Ini sebelum di tahun 2020 nggak signifikan. Tapi setelah tahun 2021, di 22 dan 23 itu menjadi signifikan. Nah, pertanyaannya kenapa 2021 nggak ada? 2021 menjadi threshold, menjadi pembatasan gitu ya. Karena tadi kan thresholdnya sebelum atau sama dengan 2021. Maka 2021 menjadi baseline-nya gitu. Oke, jadi ini adalah apa namanya eh, yang bisa ditampilkan di paper kita tuh ini gitu. Nah, ada juga ya, tadi saya kembali dulu ke atas, saya mungkin menunjukkan grafik event study yang lain gitu ya. Jadi sebelum kita lakukan regresi gitu ya, masih dalam bentuk apa namanya deskriptif statistik sebenarnya. Kita juga bisa sebenarnya menunjukkan grafik event study gitu ya. Kalau tadi yang event study yang ini kan sudah berupa analisis statistik ya. Tapi di sini saya juga bisa menunjukkan seperti ini gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa yang biru ini adalah kelompok kontrol ya. Perkembangan dari nilai kesejahteraan. Jadi sumbu Y-nya ini, sumbu tegaknya ini adalah rata-rata nilai kesejahteraan. Yang bawah adalah tahun ya. Ini yang biru ini adalah kelompok kontrol ya, individu yang desanya tidak menyelenggarakan pelatihan, sedangkan yang merah ini adalah kelompok treatment. Nah, dari sini kita bisa bandingkan bahwa ada peningkatan kesejahteraan yang dialami oleh individu yang desanya menyelenggarakan pelatihan kerja digital gitu ya. Itu ada peningkatan nilai kesejahteraan. Sedangkan individu yang tinggal di desa yang tidak menyelenggarakan pelatihan kerja ya juga mengalami peningkatan sebenarnya. Tapi peningkatannya ya stagnan gini aja gitu. Oke, jadi ada peningkatan tapi peningkatannya ya smooth aja. Tapi kalau kita lihat yang treatment ini tiba-tiba ada lonjakan, ya ada loncatan gitu. Loncatannya apa ya? Bisa ya dalam hal ini karena kita sudah memenuhi variabel parallel trend assumptions, kita bisa secara PD ya, secara confident berargumentasi bahwa loncatan ini disebabkan penyelenggaraan pelatihan kerja digital yang terjadi di tahun 2022 kayak gitu. Oke, apakah ada pertanyaan sampai sini? Ya, di Duval saya sudah saya jelaskan ya, ini macam-macam. Jadi misalnya saya yakin ya, dan saya juga mengalami sendiri bahwa dulu waktu saya pertama kali belajar difference in difference itu penuh dengan kebingungan gitu ya, karena suatu hal yang baru, tidak biasa gitu ya. Tetapi dan waktu itu saya juga belajar difference in difference tidak apa ya penjelasannya tidak seperti ini gitu ya. Nah, ini sudah saya buatkan Duvelnya untuk memahami ya secara detail sebenarnya apa saja sih yang dilakukan, yang saya lakukan di ini gitu. Itu sudah ada penjelasannya dengan yang warna-warna hijau ini. Ini adalah penjelasannya gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau pakai difference in difference untuk tesisnya? Belum ada yang berani? Jadi, kenapa kok saya membahas ya, tadi sudah saya terangkan juga ya, difference in difference. Ya, sekarang ini trennya di Top Economics Journal, trennya itu menggunakan causal inference. Causal inference itu yaitu pendekatan kausalitas, ya, pendekatan sebab akibat kayak gitu.
Nah, tadi ya, causal inference itu bisa pakai RCT untuk melakukan evaluasi dampak. Bisa juga pakai kuasa eksperimental yang salah satunya adalah difference in difference. Nah, siapa tahu teman-teman ingin ya terbit di jurnal yang top gitu, di Economics Journal, maka ya akan sangat baik jika menggunakan pendekatan causal inference atau pendekatan kuasa eksperimental ya, yang mudah. Kalau PRCT pasti akan sulit gitu dan membutuhkan waktu yang lama. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa stop ya di sini, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tertarik dan ingin berkonsultasi lebih lanjut, ya nanti kita bisa buat appointment, gitu ya, untuk mempelajari lebih lanjut. Karena yang saya sampaikan ini ya masih sesi belum terlalu deep ya terkait difference in difference. Mungkin ada difference in difference sendiri sekarang sudah berkembang. Ada yang istilahnya namanya staggered, ya, staggered difference in difference, gitu ya, dan sudah cukup berkembang sangat pesat sekali ya. Kalau tidak ada pertanyaan ya kita mungkin stop di sini ya. Mas Syadan masih ada di sini? Apakah Mas Syadan ada? Masih Oke, sih Pak, harusnya Pak. harusnya masih ya itu Iya Pak. di Magister Ekonomi. Oke, kalau nggak ada mungkin kita stop di sini ya. Terima kasih sudah mengikuti pelatihan Stata Series ya. Dari hari Senin terus hari Rabu iya ya hari Rabu tapi hari Kamis harusnya tapi hari Kamis kemarin ada giliran saya lampu rumah di tempat saya itu baru hidup sekitar setengah 9 malam, jadi mohon maaf harus digeser di hari Sabtu ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih Mas Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Joni. Terima kasih Pak Asdi. Waalaikumsalam. Makasih Pak Asdi. ya sama-sama.